Jujur ya, keresahan gue selama ini ya, saya itu sebenarnya aslinya orangnya susah fokus. Jadi itulah alasannya kenapa channel ini banyak tema gitu. Sini bahas agama, politik, edukasi, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya itu sebenarnya aslinya itu sangat susah yang namanya fokus. Bagi sahabat yang nonton video ini, adakah yang susah fokus seperti saya? Kalau ada, berarti kita senasib. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini ada semacam hubungan atau korelasi dengan sistem pendidikan kita. Apa itu korelasinya? Saya akan menjelaskan sebentar lagi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah susah fokus ini susah diberantas atau susah diobati? Ditambah dengan zaman sekarang ini ya, ada HP, ada media sosial. Jadi kalau kita misalnya melakukan ya, maksudnya fokus terhadap satu bidang ya, kita melakukan satu bidang, tiba-tiba banyak gangguan gitu dari lingkungan, dari sosial media, ditambah dengan sistem pendidikan dan lain sebagainya. Dan yang jadi permasalahan adalah, apakah ini bisa disembuhkan? Saya akan mencoba menjelaskan dan saya akan meneliti apakah ini bisa disembuhkan atau tidak. Oke, selamat datang kembali di channel Reagnostik. Salah satu alasan kenapa saya mengatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia itu berhubungan dengan orang-orang yang gagal fokus, seperti saya misalnya. Saya itu adalah produk dari sistem pendidikan Indonesia yang gagal. Pendidikan Indonesia itu terbukti melalui data bahwa Indonesia atau pendidikan Indonesia itu tertinggal 100 tahun lebih daripada negara maju. Coba bayangkan, pendidikan kita itu tertinggal 100 tahun dari negara maju. Jadi betapa bobroknya ya sistem pendidikan kita itu, dari tahun ke tahun gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Dan kenapa saya mengatakan sistem pendidikan Indonesia itu mengharuskan orang tidak bisa fokus ya. Jadi orang tidak bisa bekerja di satu bidang atau memahami atau mendalami satu bidang, yaitu karena apa? Karena kita diajarkan banyak pelajaran gitu. Jadi di sekolah kita itu, alasan yang masuk akal ya kenapa sistem pendidikan kita berkorelasi dengan kenapa kita susah fokus adalah karena di sekolah kita itu kita diajari dengan banyak bidang pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, sejarah dan lain sebagainya. Padahal ya, kalau kita bandingkan dengan negara maju misalnya Amerika, di Amerika itu kalau udah di SMP, SMA itu sudah fokus gitu. Lu mau belajar apa? Jadi kita bebas memilih apa yang kita pelajari. Jadi guru tidak ada campur tangan. Lu mau belajar apa kek, ya terserah. Kalau lu mau milih misalnya sejarah, mendalami sejarah, ya sejarah aja gitu. Jadi kita tidak dipaksa untuk mempelajari pelajaran yang lain. Karena pola pikir di Amerika atau di negara maju itu ya, manusia itu otentik atau unik, berbeda dengan yang lainnya. Misalnya nih, ada seseorang itu yang suka main bola, olahraga lah misalnya, tapi dia tidak jago matematika. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, nanti kalau dia misalnya jadi pemain sepak bola terkenal, nanti yang ngitung duitnya siapa? Ya tinggal kita gaji orang yang kompeten di bidang itu kan. Tinggal kita sewa asisten kita kan yang jago dalam hitung-hitungan kan. Jadi pemikiran orang Eropa atau orang Amerika itu seperti itu. Manusia itu otentik. Jadi kalau misalnya kita analogikan ya, monyet itu kalau disuruh berenang itu ya kelihatan bodoh kan. Tapi kalau ikan disuruh berenang kelihatan pintar, dan karena itu bidangnya, karena itu bakatnya. Kalau misalnya ikan disuruh manjat pohon ya kelihatan tolol juga kan. Jadi semua manusia itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing dan punya bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Sementara di Indonesia ya, zaman dulu waktu saya sekolah ya, tapi nggak tahu zaman sekarang ya, semua mata pelajaran itu kita harus perfect gitu. Kalau misalnya nih, kita punya wali kelas, pengennya muridnya itu ya pintar semua hal, pintar matematika, olahraga, penjaskes, sejarah, ekonomi, geografi dan lain sebagainya. Pokoknya harus pintar di semua bidang. Padahal kan manusia tidak bisa seperti itu. Bukan berarti ya orang yang jago matematika itu lebih pintar daripada yang jago olahraga. Jadi zaman waktu saya sekolah itu, orang yang matematika jago itu orang yang jenius, orang yang dipuja-puja. Padahal kan nggak juga kan. Jadi saking dipaksa gitu kita belajar mata pelajaran yang sekaligus banyak dan harus mempunyai nilai perfect gitu. Harus kita punya nilai sempurna di semua pelajaran yang kita pelajari. Saya saat itu sampai lupa ya, atau
bingung gitu. Bakat saya itu di mana sebenarnya? Saya sampai ngelihat di rapot itu pelajaran apa sih yang saya suka. Kadang saya bingung sendiri gitu. Karena apa? Karena kita dipaksa, dipush harus belajar semuanya gitu. Waktu kuliah juga saya bingung nih mengambil jurusan apa sih jurusan saya. Karena apa? Karena saya juga mungkin ya waktu kecil aku tuh punya bakat mungkin ya di bagian sastra atau bagian bahasa atau bagian ilmu budaya, filosofi dan lain sebagainya. Tapi waktu sudah SMP kita dipres untuk belajar matematika karena saya tuh nggak terlalu suka belajar matematika ya, jujur ya. Saya paling gedek gitu, paling nggak suka gitu kalau belajar matematika karena mungkin itu bukan bakat saya. Kapasitas otak saya itu tidak memenuhi standar seperti itu. Maksudnya saya tidak ada minat di situ, maka ngapain dipaksa gitu. Jadi saya tuh waktu kecil saya tuh lebih tertarik bahasa, sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi saya tidak terlalu suka dengan yang namanya itu hitung-hitungan, terus ngukur-ngukur, arsitek atau menciptakan atau bertukang lah misalnya. Saya nggak terlalu suka yang hal-hal seperti itu. Saya tuh lebih suka yang namanya mendengarkan budaya-budaya gitu, mendengarkan sejarah-sejarah. Saya tuh lebih suka di situ. Tapi waktu saya sekolah ya, itu waktu saya kecil lah sebelum sekolah. Waktu saya sekolah itu saya kelihatan bodoh gitu. Jadi bingung, bakat saya itu sebenarnya di mana gitu. Jadi saya nggak bisa fokus terhadap satu bidang tertentu. Karena apa? Karena sistem pendidikan ini. Padahal untuk sukses ya, menurut penelitian kita harus fokus pada satu bidang tertentu. Misalnya nih, kalau misalnya kita fokus pada satu bidang tertentu itu ekonomi misalnya, minimal 30.000 jam kita harus menghabiskan waktu untuk belajar ekonomi. Biar apa? Biar sukses. Jadi kalau misalnya sebelum 30.000 jam kita sudah meninggalkan bagian ini, ekonomi ini, berarti kita tidak akan bisa ahli di bidang ini. Itu menurut penelitian. Sementara kalau misalnya kita nih diajarin nih tiba-tiba ekonomi, geografi, sejarah dan lain sebagainya, kapan kita jadi ahlinya? Padahal di dunia kerja kita dituntut menjadi ahli dalam satu bidang tertentu. Makanya kalau misalnya interview, lu bisa apa sih? Lu skillnya apa gitu. Jadi bertentangan gitu antara dunia kerja dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Bicara seputar fokus, kita bisa belajar dari kisah sebuah film yang sangat terkenal yang banyak penghargaan gitu, yaitu film Forrest Gump. Jadi di film itu dikisahkan bahwa ada seorang anak kecil yang mempunyai IQ 78 lah gitu, IQ yang di bawah rata-rata atau standar gitu, nggak terlalu pintar. Di awal kisah film ini diceritakan bahwa si Tom Hanks atau Forrest Gump ini berlari terus sekuat tenaga berlari. Karena apa? Karena saat itu dia dikejar-kejar oleh seorang bullying atau teman-temannya yang sedang bully. Dan ada temannya cewek yang mengatakan dia harus berlari terus gitu, harus fokus berlari gitu. Dan karena dia fokus berlari, tidak menghiraukan orang lain, artinya dia tidak memikirkan perkataan orang, apa yang dikatakan orang, yang tidak memikirkan apa kata hater. Dia hanya fokus pada satu bidang, yaitu berlari, dan akhirnya dia menjadi pelari terkenal atau pelari maraton yang sangat mempunyai prestasi di Amerika. Jadi kalau kita telaah misalnya, kita bisa mengambil pelajaran atau pesan moral dari kisah ini bahwa kalau kita mau menjalani suatu bidang tertentu itu kita harus fokus minimal 30.000 jam. Fokus. Kita tidak bisa tiba-tiba sekarang nih udah lari, ya nanti kita nge-gym dulu atau kita main bola dulu atau main tenis dulu, kita tinggalkan lari gitu. Jadi Forrest mengatakan bahwa kalau kamu fokus terhadap satu bidang tertentu, walaupun otak kita itu di bawah rata-rata, itu yang akan menjadi berguna gitu. Itu akan menjadi melahirkan kesuksesan. Daripada misalnya orang cerdas gitu. Orang cerdas itu kan belum selesai ini, udah ngerjain ini, belum selesai itu, ngerjain ini. Jadi orang Amerika itu bingung gitu melihat orang Indonesia. Karena apa? Karena kita itu multitasking, tapi tidak menguasai satu hal pun. Bisa banyak gitu. Misalnya main catur, main bola, main tenis, terus bisa main gitar sedikit-sedikit, bisa musik sedikit-sedikit, bisa public speaking sedikit-sedikit, tapi kita tidak menguasai satu pun gitu. Itu yang jadi permasalahan menurut saya kalau saya lihat ya dalam sistem pendidikan kita. Oke, kita ngambil pelajaran kedua dari kisah dari Tom Hanks ini atau Forrest Gump ini. Jadi
ada masa di mana Forrest Gump ini belajar untuk main tenis gitu, main tenis. Jadi awalnya dia coba-coba gitu, terus ya lama-lama dia fokus terhadap bolanya gitu, fokus artinya dia menjadi juara dan berprestasi di bidang bola pingpong itu, bola tenis itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kita harus fokus terhadap satu bidang. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak otak yang cerdas gitu, yang jenius gitu. Kita hanya perlu fokus dan tidak mendengarkan apa perkataan orang lain, fokus terhadap satu bidang tertentu. Saya sendiri juga mengalami bahwa kadang aku tuh susah fokus gitu. Sudah melakukan satu hal, pengen pindah ke yang lain hal, pengen pindah ke sini, ini belum selesai, pindah ke sana. Seperti orang yang punya usaha tapi gonta-ganti gitu. Kadang usaha air minum, besoknya ganti kuliner, ganti lagi tentang ekonomi, ganti lagi. Pokoknya kita nggak jelas gitu, brandingnya nggak jelas di mana gitu. Untuk saya menjadi YouTuber kan, karena YouTuber itu ya bisa aja kita bikin channel gado-gado seperti ini ya kan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah fokus. Fokus itu hanya 5 kata, tapi ada 5.000-an kalimat atau kata alasan kita untuk tidak fokus. Saya Ray Agnostik, salam rasional.